Dumateng Al Habib Ali Zainal Abidin Al Habsyi kami persilahkan dan dengan sangat hormat nanti ditutup dengan doa sepindah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih kegebes mas kesangin. Jok tolong dipateni mas. Masuk angin nanggu. Nang iki lho, ibu emang jawab mang. Siapa tadi yang minta dikenakan kipas angin? Nggih. Pas nok ngarepe gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihat wa bidzikri asma'ihi wa sifatihi tatanazzalu rahmati wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amnil ummati wa mafatihur rahmat amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus Bapak Haji Taufik wa Bapak Haji Agus dan orang tua kami yang hadir di malam ini. Begitu juga Ustadzah Julfa yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah luaskan rizkinya, Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal. Lepas utang juga tuh ya. Sobluk wis lunas bu. Gencu wis mari bu. Lah iya. Alhamdulillah nih malam kita bisa tatap muka walaupun saya rasa dengan terlalu mendadak. Aku diundang ibu jam 8. Jam 8 ta jam 9 isuk. Lek saiki aku iki koyo banser sejati ki aku bu. Ini Ustadzah Zulfa dia pakai apa namanya? Dia pakai jurus pusaka langsung ke saya punya ibu. Iku mang lek langsung beliau yang nelpon, saya pasti bilang saya tidak bisa, malam ini saya punya pengajian. Karena ibu saya langsung yang bilang, Din isok gak? Aku pasti ngomong isok. Lek wis emak tadi kan Ustaz Taufik sudah bilang, emak itu power. Lek wis emak ngomong isok gak, jawabannya cuman isok. Ya sudah, saya terjebaklah di cangkring mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ini malam kita sama-sama memuliakan hari kelahiran baginda besar Muhammad SAW. Tadi kita baca maulid apa tadi? Maulid Diba. Itu isi maulid dari awal sampai akhir itu keindahan baginda besar Muhammad SAW. Dari keindahan fisiknya, teko awake, wajahnya, mulutnya, tangannya, kakinya, perutnya, hidungnya, bibirnya, itu semua keindahan yang tidak pernah diciptakno karo Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau saya ceritakan muka Nabi Muhammad di akhir saja bu. Jangankan muka yang indah, ada satu yang kalau disampaikan itu jorok, jijik, tapi Nabi Muhammad itu indah. Apa? Itu iler, iler.
Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam, dari indahnya Nabi Muhammad SAW. Iku Nabi Pak Bu, diriwayatkan kata beliau, waktu saya berangkat untuk berondeng sama Nabi Muhammad, aku duduk lihat Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. La yabsuku busaqan, nabiku gak ngidu, idue gak modon nok jenenge lemah, kecuali wis onok sing nampani. Wis onok sing nampa. Terus habis ditampani diopokno Bu? Diambil itu liur, itu ludah, langsung diusap nonang raini, diusap nonang awae. Itu liur ludah Nabi Muhammad. Hitungane Pak, le idu ditampani moro diusap nonang rai, mambune basi napa wangi? Wangi polai ilrena. Le ilre aku ambek sampean Bu. Nggih. Iki kan tulisannya Al Habib. Wong lek wis Al Habib berarti cucuk nah. Lek umpama aku ngidu saiki Pak, sampean nampane apa gak Pak? Ya gak bakal. Yakin aku 1000%. Tapi Nabi Pak gak ngidu blek kecuali wis ono sing nampani. Kata Urwah bin Mas'ud, aku sudah pernah ketemu sama Kisra Romawi, aku sudah ketemu sama Raja Persia, aku sudah ketemu sama Najasyi. Tidak pernah itu raja-raja kalau ngeludah ditampani, gak tahu. Ayo ibu-ibu, suara bojonya yang paling dicintai, PRO, lek ngiler basi napa gak? Basi. Ada namanya Qatadah, sahabat Nabi Muhammad SAW, waktu perang Uhud atau perang Badar, itu matanya kena panah sampai senjenenge moto iki Bu Pak, gondal gandil alias gandol. Itu matanya gandol. Dia langsung lari ke Nabi Muhammad SAW. Nabi delokon motoku iki metu teko tempati, bola mataku ini keluar dari tempatnya. Dipegang sama Nabi Muhammad, diambil alil riulnya, dimasukkan ke matanya lagi, diambil ludahnya, diusapkan. Apa kata Qatadah? Demi Allah, mataku yang copot tadi lebih terang dan jelas daripada mata yang tidak copot. Shallu ala Nabi. Iku itu nih Nabi Muhammad. Tadi bapak-bapak ojo nyoba-nyoba, ibu-ibu ojo nyoba-nyoba, anake loro moto ojo diido. Loro moto sampean itu nih insya Allah pertama cuman timbilen moroke kero. Loh iya Bu, walaupun aku gak wani ngidu nok banyu cek wong ngobati wong gak wani Pak. Wedine pilek moro menene kena stroke. Lo itu ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan sering yang kita dengar qasidah. Apa itu? Wa irqul Mustafa tashfil alila wa ainu qatadata khud haddalila. Wa irqul Mustafa tashfil alila wa ainu qatadata khud dalila. Terus apa nih? Pokok refi ke apa? Qamarun sidnan Nabi, qamarun wa jamil sidnan Nabi. Itu Komarun Bu, artinya bukan Pak Komar. Iki jenenge Komarun, jenengku diceluk oleh ana wong sida gak ngedudu. Itu mensifati wajah Nabi Muhammad yang seperti bulan. Itu kita baru cerita ludah, baru cerita liur. Apalagi ludahnya yang seperti itu, bagaimana wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi.
wasallam. Monggo Ustaz, monggo Ustaz. Wajah Nabi Muhammad Bu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wong biyen niku lek pengen apa jenenge nyantai, lek wong saiki ku ndelok layar tancep. Zaman dulu juga ada layar tancep, tapi layar tancep zaman dulu itu lihat bulan purnama. Bulan yang sempurna itu bioskope wong biyen. Lek wis bulan purnama Bu, itu bulan apa namanya? Bukan gerhana bulan, kalau gerhana bulan ketutup ya. Kalau bulan purnama itu yang sempurna sekali. Tanggal piro? Tanggal 15. Ayo kalau wis tanggal 15 itu orang-orang keluar rumah, duduk di teras, lihat yang namanya bulan. Ndelok senjenenge bulan. Suatu saat waktu di Madinah, Nabi sudah hijrah. Waktu tanggal 15 bulan sudah ada di atas, podo metu ndelok, Nabi lewat. Waktu Nabi lewat sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat-sahabat yang pertama ndelok bulan, matanya tertuju kepada muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mensifati, oh ikilah yang namanya bulan. Ini namanya qamar waktu lihat Nabi Muhammad. Ada yang lihat lagi, lah ini bukan bulan, bal adwa minal qamar. Ini Nabi Muhammad lebih terang daripada bulan. Makanya ada qasidah kalau terakhir di Dhiba Yabad Rotem, bulan yang sempurna, bulan yang indah. Siapa Nabi Muhammad SAW? Tadi yang pertama ndelok layar tancep bulan iku mampu, langsung kabeh wis gak perlu ndelok iku meneh, cukup ndelok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mukanya itu indah, mukanya indah, mukanya sangat indah, sampai diriwayatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah, siapa Halimah? Ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini ibu susu Bu, dari Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad Ibnu Du'aib. Bani Sa'ad iku Bu, kerjaane le osim wong mana iku mudhun teko Bani Sa'ad, mudhun nang Mekah golek anak susuan, iku kerjaane. Yang namanya Halimah dengan tetangga-tetangganya, satu kampung itu kerjaannya cari anak susu, yang mana anak susu tersebut waktu disusui mereka digaji. Budal rombongan sak kampung. Tapi teman-temannya Halimah itu duwe kendaraan untoe seger-seger. Untoe iku kuat-kuat. Budal bareng tapi sing totok iku konco-koncoy Halimah karen-karen. Kenapa? Karena kendaraannya Halimah iku unta tuwek mewek. Untane iku wis tuwek, Pak. Itu sehingga dia datang ke Mekah, anak-anak orang kaya, anak-anak wong sugih iku wis entek kabeh digondol ambek konco-koncone. Tinggal satu bayi, yaitu bayi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean tahu waktu dipegang ini bayi, pertama kali yang keluar dari mulut Halimah, bapaknya masih hidup apa tidak? Dijawab, bapaknya sudah meninggal, ini yatim. Terus gajinya tekan di. Ibunya sanggup enggak ngaji? Gaji. Kata ibunya, kita enggak sanggup untuk gaji. Tapi waktu dicekel Ibu, seneng Halimah. Kate dideke nanggung, kak dideke ya apa. Pas mau ditaruh, sudah taruh aja percuma aku nyusui. Karena Halimah punya anak bayi juga. Duwe anak bayi. Berhubung kerjaan ya gak apa-apa. Borongan iku mang wis gawe nyusok nih. Ditaruh ini anak. Suaminya datang. Dilihat itu bayi. Apa kata suaminya Halimatus Sa'diyah?
Waktu lihat muka Nabi Muhammad tersenyum. Sehingga dia bilang apa? Khudhihinna, hada walad mubarak. Ambil ini anak berkah. Dicopok, Pak. Itu anak. Apa kata Halimah? Waktu aku ambil itu bayi terdapat keajaiban-keajaiban. Untukku iku sing pertama melakune subhanallah. Cek suwe nih lelet. Lek saiki, Pak, koyo numpak sepeda motor setar. Konco-konco numpak ninja wis tutuk ya setar ya suwe gak tutuk. Sehingga apa kata dia? Waktu aku gendong Muhammad, aku naik, aku punya onta tadi, subhanallah itu onta jalannya cepat. Saiki sepeda motor iku ono nosi, ono turbo, iku melakukan cepet sampai nyalep teman-teman yang sudah duluan balik. Sehingga teman-temannya bilang, kok bisa kau punya onta yang tua tadi nyalep onta-onta kita? Kok sampai numpak setar nyalep Harley ambik ninja. Lah gak loro hati? Ya loro hati lah. Tuku sak miliar kalah ambik setar. Lu kok iso? Dijamoni apa? Kuku Bima TL, STMJ, gingseng, apa iki? Apa kata Halimah? Aku ndak tahu, tapi yang aku heran, yang aku tahu berubah ini onta. Waktu aku gendong ini bayi, ini onta jalannya cepat. Dan kata Halimah apa? Aku punya susu, itu yang kanan keluar susu, yang kirinya nggak keluar susu. Asiku tuh terbatas, cuman di kanan, di kiri nggak keluar. Jadi kalau aku nyusui anakku nggak pernah kenyang. Tapi dia njupuk resiko, njupuk anak susuan. Tapi waktu aku gendong Muhammad SAW, itu yang namanya air susuku ndak pernah sat. Saiki ku metu-metu dewe sampai ditadan-tadani kok ngono, Bu. Loh kayak gitu. Sehingga anakku ndak pernah nangis kekenyangan. Dan aku punya kambing kata dia. Yang mana kambing kalau di kemarau itu air susunya ndak keluar. Tapi aku bawa ini bayi ke rumah, itu kambingku subhanallah keluar dari dia punya peraan susu. Kalau kita perah keluar susunya. Shallu ala Nabi. Nggak sampai di situ kata Halimah. Kita orang Bani Sa'ad, iku wong biyen 1500 tahun yang lalu. Iku lampu listrikku gak ono, Bu. Ono yang gawe cempluk alias teko gas. Sehingga kalau malam kita matikan ngirit sing jenenge minyak. Sehingga kata dia, ini kalau malam aku matikan sehingga kita tidur dengan kegelapan. Waktu aku bawa bayi Muhammad masuk rumahku, aku ndak butuh yang namanya cempluk, gak butuh lampu. Kenapa? Itu rumah langsung terang benderang dengan keadaan, dengan hadirnya bayi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan sampean sering dengar itu satu qasidah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraj ya Rasul. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfatan ya jiratal alami ya ainal judi wal karami. Kullu baitin, setiap rumah di situ ada Nabi Muhammad SAW tinggal. Laisa muhtajan ila suruji, nggak butuh lampu, nggak butuh penerang, nggak butuh nggak butuh PLN. Mati wis karepmu. Lampu iki sih ono. Mukanya indah, mukanya indah, wajahnya indah, akhlaknya indah, perutnya
Sampean tahu perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak kayak bapak-bapak saiki wetenge kayak wong wedok meteng 7 wulan. Nggih. Sakno bojoe bojone ini sekarang banyak ibu-ibu asma. Kenapa asma? Kena gas air mata di Kanjuruhan? Bukan. Karena penyet, karena suaminya yang perutnya Ummu Salamah pernah ditanya. Ummu Salamah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya Ummu Salamah, aku mau tanya perutnya Nabi itu kayak apa? Sahabat itu ngono detail Pak, saking cintanya ku detail. Saking detail itu Pak, ubannya Nabi Muhammad itu bisa dihitung. Iku saking gantengnya Pak, saking gantengnya Nabi, ubannya itu bisa dihitung. Sampai kata Anas bin Malik, kita hitung ubannya Nabi Muhammad dengan jenggotnya tidak lebih daripada 20 uban. Gak lebih itu ke orang bolu. Terus ngitungnya ya opo? Mosok dipetani rambutnya Nabi. Siji, loro ya gak ngono Pak. Mereka itu betul-betul kalau duduk sama Nabi itu lihat itu dia punya rambut, lihat dia punya wajah, lihat dia punya mata, lihat dia punya kelopak, lihat dia punya hidung, lihat dia punya mulut, sehingga dia bisa menghitung ubannya Nabi Muhammad SAW. Coba wong tuwe sampean itu ngenubane gak iso. Piro bane bapakmu? Kabeh uban kah? Kabeh. Saking gak iso kayak itu. Itu bisa kayak itu. Terus Nabi itu ubanan kenapa? Ditanya, sahabat tuh tanya, Nabi kok ubanan sekarang? Apa kata Nabi? Saya batni Hud wa akhwatuha. Yang bikin aku uban ini surat Hud dan kawan-kawan. Iku Pak, Nabi Muhammad itu Pak ubanan karena untuk wahyu Al-Qur'an. Lek sampean ubanan porae sumpek ambek nyocot. Opo ubanan umpama Pak Taufik opo ubanan saiki yo ganteng kok ubanan. Lah iya seno omah iki bek saya yakin ndak Ustadz Masya Allah mudah-mudahan panjang umur. Ya aku kenal Ustadz Taufik, lek Ustadz Taufik sampean-sampean iki kena. Lah kayak gitu. Itu Nabi Muhammad itu uban, Pak. Itu bisa kehitung. Ubannya tuh kehitung. Itu saking indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat indah, sangat indah itu Nabi sallallahu. Ditanya sama Ummu Salamah. Ummu Salamah, perutnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Takon detail takon. Apa kata Nabi, kata Ummu Salamah? Diambil kertas, jobok kertas. Dilipat tadi papat. Alias wetenge Nabi kotak kok. Jadi wong saiki sispek gak blun. Lek foto ini tahan napas, keluar napas blun. Gak usah ngomong maulid bid'ah, wetengmu bid'ah. Perutnya bid'ah bilang maulid bid'ah, perutmu tuh lo pikir dulu baru ngomong bid'ah. Ayo lek kate ngomong sunah-sunahan ayo. Saiki. Weteng buncit iku makruh ngono. Tutup bid'ah meneh makruh iso haram lek nyiksa bojo. Kalau istrinya apa asma iki apa berarti haram. Kudu ya apa? Kudu fitness. Lek gak olahraga. Gitu, itu indahnya Nabi. Kalau sampean mau ikut fisiknya Pak, ndak bisa. Mau ikut fisiknya Nabi, ndak bisa. Emang pabriknya kita ya seperti ini. Mancung putih, ganteng be pasti ono cacati. Boleh ono lagi. Putih tapi mangka, ya. Motone ganteng be tapi motone subhanallah situ juling. Ganteng tapi lambene subhanallah ndukur ambek nisor gak podo. Mimblih. Lu tuh pasti ada cacatnya. Makanya dulu wong-wong Quraisy itu Bu, enggak seneng ambek Nabi Muhammad. Itu dia mau mencela Nabi Muhammad, dia bayar tukang syair. Yang paling hebat waktu itu Hasan bin Sabit, kalau dia mengucapkan syair, itu orang bisa mati. Uang itu lek di ilok ambek Hasan bin Said sama syairnya itu bisa dia mati.
Mati apa langsung gak kepikiran gara-gara iloan iku mak. Sehingga dia dibayar untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Waktu ngelihat Nabi Muhammad didelok tukang dukur sampai nisor, didelok. Apa kata dia? Ini dari atas sampai bawah ndak ada cacatnya, mau dihina di mananya? Kati tak wara merongos gak merongos. Kati tak wara pesek gak pesek. Kati tak wara endek gak endek. Kati tak wara jangkung gak jangkung. Kati tak wara kuru kayak beting gak kuru. Bingung dia, bingung. Sehingga dia bilang apa? Cuman satu kalimat. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah. Engkau diciptakan wahai Rasulullah tanpa cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seperti halnya kau itu diciptakan milih. Kayak wong putih. Oh, pas waktu pembagian putih dijupuk putih nih. Toh. Mancung pas waktu pembagian orang dijupuk irung itu. Iki apa pesek? Iya pas pembagian irung keturun. Tadi irungnya apa ya? Lek Nabi Muhammad tuh milih, oh ambil hidung yang bagus, mata yang bagus, khuliqta kama tasya. Jadi kalau kita mau ngikut fisik Nabi Pak, itu tidak bisa. Yang bisa hanya satu, yaitu akhlak keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi perangainya, budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Maka di malam ini saya akan sebutkan satu, dan mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Dan insya Allah kita tutup ini acara dengan satu akhlak tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Akhlak Nabi bilang sama anaknya, daripada anak Nabi Muhammad, anak didik Nabi Muhammad namanya Anas bin Malik. Nabi bilang kepada Anas bin Malik, ya bunayya, in qadarta antusbiha wa tamsi laisa fi qalbika ghissun li ahadin faf'al. Ya Anas, ya bunayya, wahai anakku, lek saiki nak, lek kowe iso ngelewati isu, ambek ngelewati bengi, di hatimu tidak ada rasa dengki, gak ono rasa benci, gak ono rasa ngamuk ambek seluruh hamba, faf'al, maka itu kerjakan. Kan tadi diminta sama Ustaz Taufik, bagaimana cara cinta Nabi Muhammad SAW. Ini cara cintanya. Apa kata Nabi? Fa inna dalika min sunnati. Nah, iku amalan sentak sebut nomor pertama. Le isok bengi ambek isuk dilewati tanpa ono rasa dengki. Apa kata Nabi? Ya bunayya, nah, dalika min sunnati. Itu adalah termasuk sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta sama aku maka dia bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di surga sama Nabi. Tapi carane ku mang soro. Makanya Nabi pakai kalimat ingqadarta, kalau kau bisa. Kalau kau mampu, kau lewati pagimu, kau lewati siangmu, kau lewati malammu. Di hatimu tidak ada rasa dengki, benci, marah dengan seluruh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup Pak? Aduh, soro Pak, soro. Makanya Nabi ku Pak ngai wasiat itu cuma siji tok. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah kasih aku wasiat. Apa kata Nabi? La taghdab, ojo ngamuan. Dadi gak ngamuan, gak dengki Pak, iku sunah Nabi. Makanya dadi wong lanang ojo seneng ngamuk ambek betul Bu? Oke, ngomong ke berarti bojone ngamuk. Iya. Saya bojo sampean nyocote kaya apa Pak? Nyocote kaya apa? Judese kaya apa? Wis rungokno, ojo bales. Lek sampean sabar, insya Allah sampean termasuk wali min aulia illah. Sabar ambil ocane bojo Pak. Diriwayatkan seorang wanita itu satu hari keluar dari mulutnya 20.000 kata-kata.
Jadi kalau umpama ini hari Sabtu dia keluar dari mulutnya 1000 kata-kata, tidak keluar 20.000, maka di hari Minggu qadhaan jadi 30.000. Wong wedok iku Pak ngoceh Jarno Pak, Jarno anggepen radio rusak. Ya, ya. Lo itu cara Nabi Pak. Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW pernah marah sama Nabi? Pernah. Dijawab enggak sama Nabi? Enggak pernah. Nabi cuman diam senyum dirungokno. Wong wedok kan kadang ngoceh kok meneng tok sampean? Wis gak apa-apa, kate apa meneh. Lek bojo sampean sik nyocot Pak berarti sehat. Kalau istri nyocot itu sehat. Kalau sudah istri sampean diem, bawa cepat-cepat ke rumah sakit, berarti dia sedang sakit. Wong wedok yang ngoceh lumrah. Jadi biar Pak sabar sampean, ojo ngamuk. Ojo niru-niru wong-wong saiki. Bojone anu titik dicekek, dibanting. Aduh. Ojo sebut jeneng. Ojo. Wong wedok itu gak usah digini-gini, gak usah. Iki wong lanang enggak tahu belajar ambil ustadz juga ngono iku, Mas. Wanita itu hanya butuh Lah iya Pak, cuman butuh gak butuh duit ya Bu ya. Lo sampai mah ngomong cuman gak butuh duit Pak. Wanita itu hanya butuh bangun tidur, cari satu keindahan momen yang positif untuk pertama kali biar servis hidup kita di hari itu enak. Servisi bojo iku mang gak asal masake gak keasinan. Anak iku gak diamuki kabeh. Pertama kali tangi turu golek momen positif. Bangun dari tidur coba dicium istrinya. Wangi nih agak. Walaupun mambu kecut sampean cium deh, ya Allah, ndak ada minyak wangi kayak gini. Ya anjen gak ono kan gak goro. Lho itu wanita cuma sampean ngono tok pas mari Pak, blonjoan iku wis gak jauh Pak. Pasti digolek-golekno si ono wingi si ono ngono. Iya, tapi lek bojone iku kereng ngablukan wis mari. Mari Pak, ndak bakal harmonis. Makanya Nabi itu insan yang bisa sangat ditiru dalam urusan keluarganya. Sangat harmonis. Nabi itu Pak, dari sunnahnya itu dia kalau panggil istri-istrinya itu punya nama-nama cantik, punya nama-nama kayak saiki kayak beb, yayang bebeb ngono kan, lovely, my honey, setengah jiwaku, aku yang ngono iku Mang. Besti tutu wah guys, iki medsos cuma nyaplak yang ini gak ngerti cuma asal nyocot aja. Rusak iki provokator, model-model provokator main kopas-kopas. Lu Nabi itu Pak punya nama-nama indah buat istri-istrinya. Siti Aisyah itu kalau dipanggil dengan apa? Terkadang dipanggil dengan Humairah, yang wajahnya kemerah-merahan. Kadang dipanggil Ais, kehidupanku, kayak ngono. Kehidupan. Ojo terlalu jujur. Kan Nabi sudah bilang qulil haqqa walau kana murra ya Habib. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Terus, lek bojoku lemu tak celuk gembrot. Ojo. Panggil yang indah. Ya Allah lucu nih. Gak ono sak cangkir Gemalang lucu kayak sampean iki. Kan kayak gitu. Jangan istrinya gemuk dipanggil ondel-ondel, jangan. Ya gak Bu? Kan Bu sering-seringan Bu jogging Bu, senam.
Mangan turu lemu Bu. Bojo ya sumpek pisan. Ya, ikut teko hati kok. Kan gitu. Jangan terlalu jujur. Istrine ireng celok budeng, ojo. Celok jeliteng, jangan. Panggillah si manis. Ojo tambahi jembatan Ancol. Berarti bojomu kuntilanak. Lah itu nama-nama yang positif, indah, itu sunnah, sehingga hidup keluarga, bertetangga, rumah tangga itu harmonis. Anak itu lihat orang tua kayak gitu Pak, seneng Pak. Tapi anak-anak yang gagal sekarang itu karena orang tuanya suka rebut tarung nok ngarepe anak. Sampai balik kate tarung ojo nang ngarepe anak, lek iso nok njero kamar. Gak usah atik suara. Ya apa pokoknya tarung gak atik suara. Yo karepe pokoknya gak atik suara. Gak ono ceritane kaca pecah, piring pecah. Karepe. Oh iya. Wah sadis iki model-model artis anyar iki. Amben rusak. Lo iya Pak. Lo Nabi Muhammad itu pernah dakwah malam-malam. Pernah dakwah pulangnya malam. Pulang kemalaman Pak. Pulang ke malam. Siti Aisyah sudah nunggu. Saking nunggu kemalaman tertidur dia di depan pintu. Rumah Nabi cilik Pak. Sehingga dia tertidur depan pintu. Nabi Muhammad sudah ketok pertama. Sudah datang kemalaman ketok pertama, tidak dibuka. Ketok kedua, tidak dibuka. Ketok ketiga, tidak dibuka. Nabi tidur di depan pintu. Jadi di antara pintu itu ada dua insan yang mulia sedang tidur. Iku romantis kayak ngono. Wong saiki, tok tok tok, ada buka, tok tok tok, jebol, pak. Lah iya, turu kayak sapi. Lah kok ngene iki rusak. Jangan kalau mau ikut Nabi, ikut yang gampang-gampang kayak gini sudah. Wes gak usah melok-melok sing koyo salat witir 11 gak kuat sampai anakku yakin. Tahajud ping 1000, aduh gak bakal iso. Gak bakal iso. Wes kengenteng-enteng kayak gini nyeluk bojoku mulai saiki sing api-api. Mulai bojo sing api-api. Sing cantik, yang indah, kayak itu. Kemudian ndak pernah berkelahi, gak tarung. Iki tarung sampai tonggo iku ro kabeh. Omae nok pojok kono tarungi nok kene ku ya opo. Lo itu saya pernah lihat Pak di Bangil, itu naik sepeda motor, istrinya digonceng, senjeneng ngomong itu ngeplak ndase lanang iki keplak. Ya Allah. Iki ya opo iki? KDRT tengah dalan. Tak songko iku mang begal tapi kok goncengan. Tak sangka begal Bu, wong wis ngumpul, coba iki bojoku, ya wis kaplakan meneh ta. Wis kayak ngono. Kalau mau cari sunnah Nabi ya dari itu yang kecil-kecil, remeh Pak, kelihatannya remeh, tapi itu positif untuk keindahan rumah tangga sampean. Maka Nabi itu bilang dalam hadisnya, sering diucapkan kalau orang-orang mau nikah, dalam khutbah nikah. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli. Sebaik laki-laki adalah sebaik-baiknya kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku paling baik laki-laki kepada istrinya. Terus apa kata Nabi? Ma akraman nisa illa karim. Tidak bisa muliakan wanita kecuali laki-laki yang terhormat. Wa ma ahannakunna illa laim. Tidak bisa menghinakan wanita kecuali laki-laki yang bejat. Wa uhibbu, kata Nabi Muhammad, aku suka andu'ya, aku disebut laki-laki yang takut sama istrinya tapi mulia di sisi Allah SWT, daripada laki-laki yang berani sama istrinya tapi jelek hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanang wedi karo bojo iku api, tapi di dalam keadaan tertentu. Contohnya gak ngamuan kayak ngono Pak. Tapi lek kon umpama kayak sedekah, iki saya sedekah, saya takut sama istri saya. Kalau keluar uang harus izin, oh gak usah ngono Pak. Ya gak usah ngono. Walhasil seperti itu. Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita baik sama kita punya istri. Maka Nabi mau meninggal, akhir
daripada hadis Nabi mau wafat, Nabi wasiat cuman gini tuh, istausu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kepada kalian baik-baik sama wanita. Allah fin nisa, Allah fin nisa, jaga wanita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita di malam ini bisa mengamalkan daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu, tidak dengki, tidak benci, tidak marah, khususnya kepada kita punya keluarga, khususnya kepada istri kita, anak kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Nabi Muhammad, berdampingan sama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu halqihi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kata-kata yang tidak layak saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Hadani Allah wa iyyakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.